Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Unggul Ardiarto dengan NIM 6101421014. Dalam video ini saya buat untuk memenuhi ujian lisan dalam mata kuliah perkembangan dan belajar gerak. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan belajar gerak. Menurut pendapat saya, perkembangan dan belajar gerak sangat penting dipelajari oleh seorang guru pendidikan jasmani, dikarenakan perubahan sepanjang hidup pada manusia terjadi secara berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit. Pertumbuhan pada manusia sangatlah kompleks, bukan karena hanya dari variasi di antara dua jenis atau di antara orang yang berbeda, tetapi merupakan variasi dalam diri orang yang sama dari waktu ke waktu selama proses pertumbuhan berlangsung. Terdapat dua pendapat yang melandasi hubungan timbal balik antar pentingnya perkembangan dan belajar gerak di pendidikan jasmani. Yang pertama, bahwasanya pertumbuhan dan perkembangan gerak merupakan dalam peserta didik membutuhkan materi pembelajaran pendidikan jasmani. Dengan proses pembelajarannya, perkembangan gerak dapat dijadikan sebuah acuan dalam pengembangan program pendidikan jasmani. Dalam aktivitas gerak, pilihan yang sesuai dengan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan gerak, yaitu peserta didik dapat melakukan program pembelajaran yang diharapkan dapat mengantarkan mereka pada pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal dan harmonis. Pendapat yang kedua yaitu salah satu tujuan pendidikan jasmani merupakan mengarahkan peserta didik pada pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan maksimal dengan melalui aktivitas gerak yang mendapatkan sentuhan dari guru pendidikan jasmani. Seorang anak dapat diarahkan pada pertumbuhan dan perkembangan yang selaras, seimbang, harmonis, dan maksimal. Oleh karena itu, di dalam proses pembelajaran, guru pendidikan jasmani dapat berupaya untuk mengaktualisasikan berbagai program pembelajaran yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya. Mengenai asumsi tersebut, memiliki sebuah implikasi yang mengatakan bahwa perkembangan program pembelajaran pendidikan jasmani harus mempertimbangkan karakteristik pertumbuhan perkembangan pada seorang peserta didik. Dalam tahapan gerak dibedakan menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahapan kognitif, yaitu merupakan penyampaian informasi tentang apa, mengapa, dan bagaimana cara seseorang melakukan aktivitas gerak yang telah dipelajari. Contoh, kita dapat menjelaskan bagaimana posisi dalam bersikap yang berdiri dengan sikap yang baik, di mana lengan harus disiapkan, kapan gerak harus dimulai, serta mana pandangan yang harus diarahkan. Tahapan yang kedua yaitu tahapan asosiatif. Siswa dapat mempraktekkan gerakan sesuai dengan apa yang diketahui sebelumnya, lalu mengulang-ulang sesuai dengan gerakan yang telah dipelajari. Contohnya, jika seseorang peserta didik belajar menembakkan bola ke dalam ring basket. Dalam permainan bola basket, hanya mampu memasukkan 2-3 tembakan dari 10 kesempatan, maka memasuki tahap asosiatif ini, dia makin paham tentang misalnya berapa kira-kira tenaga yang harus dikerahkan, atau bagaimana peranan dan dalam pergelangan kaki dan jari-jari untuk mengendalikan bola. Yang ketiga yaitu tahap otomatis, merupakan siswa dapat melakukan aktivitas secara terampil dan gerakan sikap tubuh yang sempurna dan baik. Contoh, pemain bola yang mampu menembakkan bola secara efektif ke arah gawang meskipun dalam keadaan posisi sulit, misalnya karena dia sedang dijaga ketat oleh lawan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor perkembangan sistem syaraf yang meliputi 1. Yaitu kemampuan fisik yang memungkinkan untuk bergerak. Yang kedua yaitu faktor lingkungan yang mendukung. Yang ketiga yaitu faktor aspek psikologis anak. Yang keempat yaitu faktor umur. Yang kelima yaitu faktor jenis kelamin seseorang. Yang keenam yaitu faktor genetik seseorang. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian transfer positif, negatif, dan netral. Transfer positif merupakan transfer yang menguntungkan, terjadi ketika menguasai keterampilan baru. Transfer negatif merupakan transfer yang merugikan, terjadi ketika keterampilan sebelumnya sedang terhambat dan tidak bisa mempelajari keterampilan yang baru. Dan yang terakhir yaitu transfer netral. Transfer ini terjadi ketika penguasaan keterampilan sebelumnya tidak mempengaruhi pembelajaran keterampilan yang baru. Berikutnya,
saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Yang pertama yaitu pertumbuhan, merupakan proses peningkatan yang ada pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam hal ukuran fisik. Misalnya mengenai pertumbuhan fisik terdapat peningkatan ukuran tinggi, berat badan, atau istilahnya pertumbuhan kadang-kadang digunakan dalam kaitannya dengan peningkatan kemampuan intelektual dan sosial. Tetapi dalam studi perkembangan gerak cenderung dalam kaitannya dengan peningkatan ukuran fisik seseorang. Contoh pertumbuhan seseorang yaitu bertambahnya tinggi badan seseorang, bertambahnya lebar bahu seseorang, bertambahnya lebar panggul seseorang, bertambahnya ketebalan dada seseorang, dan bertambahnya berat badan seseorang. Yang kedua yaitu pengertian dari perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh ke arah keadaan yang makin terorganisasi dan terspesialisasi. Dalam makin terorganisasi artinya bahwa organ-organ tubuh makin bisa mengendalikan dengan kemauannya sendiri. Perkembangan bisa terjadi dalam bentuk perubahan kualitatif dan perubahan kuantitatif, atau kedua-duanya secara serempak. Yang dimaksud dengan perubahan kuantitatif adalah perubahan yang bisa diukur atau dihitung, sedangkan perubahan kualitatif merupakan perubahan dalam bentuk semakin baik, semakin teratur, semakin lancar, dan semakin terorganisasi, yang pada dasarnya merupakan perubahan yang tidak bisa atau sukar untuk diatur. Contoh dalam perkembangan yaitu seorang bayi yang belum bisa berjalan kemudian bisa berjalan dengan tertatih-tatih 2-3 langkah pada saat mengalami masa kecil, selanjutnya menjadi berjalan dengan gerakan yang lancar dengan beberapa langkah. Yang ketiga yaitu kematangan. Kematangan merupakan kemajuan yang bersifat kualitatif dalam perkembangan biologis. Perkembangan biologis berkenaan dengan kemajuan seluler, organ, dan sistem dalam komposisi biokimia. Kematangan merupakan kemajuan ke arah status matang. Kematangan mencerminkan tingkat integrasi fungsional sistem tubuh dan kemampuan reproduksi. Kematangan merupakan kemajuan yang bersifat intrinsik atau bisa disebut ada dalam diri setiap individu atau timbul pada diri sendiri, dan mengabarkan perubahan yang berkembang dalam suatu urutan sejalan dengan bertambahnya usia manusia tanpa pengaruh dengan stimulus eksternal atau rangsangan yang berasal dari luar diri manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.